Hai minasan, ohayo gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Oke minasan, kembali lagi di channel saya, di channel Bidewa, yaitu channel yang khusus mengupas tentang bahasa Jepang dan kehidupan di Jepang tentunya. Dan di video kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sangat menarik sekali, yang mungkin perlu saya share jawabannya ya. Di sini pertanyaannya adalah, apakah benar ketika kita bekerja di Jepang itu tidak boleh melakukan yang namanya sholat 5 waktu? Atau ini khusus buat teman-teman kita yang beragama Muslim ya, biar tidak salah paham tentang larangan apakah benar ketika kita bekerja di Jepang itu tidak boleh yang namanya sholat 5 waktu. Nah, pertama-tama saya akan menjawab dengan jawaban yang paling susah ditemukan lah. Nah, karena ini kembali lagi ke kebijakan daripada perusahaan tempat kalian bekerja. Ya, ada tempat yang mengizinkan, ada tempat yang tidak mengizinkan, ada bahkan tempat yang tidak tahu bagaimana. Nah, kemudian yang kita bahas yang nomor satu dulu, ya. Jadi setiap perusahaan itu mempunyai kebijakan atau ketentuan sendiri-sendiri ya, atau berbeda-beda ya. Nah, kita anggap di perusahaan A itu memberikan kebebasan atau memberikan kebijakan untuk melakukan yang namanya sholat 5 kali atau sholat 5 waktunya ini. Tetapi ini saya garis bawahi, perusahaan seperti ini bisa dikatakan sedikit ya. Kenapa? Karena memang ini benar-benar akan menimbulkan yang namanya pro dan kontra antara pekerja Indonesia dengan pekerja Jepang. Kemudian yang kedua itu ada perusahaan yang tidak mengizinkan untuk melakukan sholat 5 waktu. Nah, ini perlu kita perbaiki kalimatnya. Bukan sholat 5 waktunya yang tidak diizinkan, tetapi sholat yang berbenturan dengan jam kerja. Misalkan, pada saat kalian bekerja itu ada waktu untuk melakukan sholat. Itu tidak bisa. Tetapi ketika kalian ingin melakukan sholat itu di jam-jam istirahat, misalkan di istirahat siang, kemudian di waktu-waktu istirahat yang ada di jam 3 atau di jam 10, kalau itu tidak mengganggu yang namanya operasional pekerjaan atau tidak mengganggu yang namanya operasi pekerjaan itu sendiri, itu bakal diizinin. Ya, jadi tidak rasis banget ya bahwa kita tidak akan diizinin yang namanya sholat 5 waktu itu rasis banget. Nah, kemudian perlu dipahami juga itu biasanya larangan yang untuk melakukan tidak boleh melakukan ibadah itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang benar-benar dianggap berbahaya, misalkan di bidang konstruksi gitu ya. Jadi mungkin tidak ada tempat untuk melakukan itu ataupun ada itu dianggap berbahaya, itu biasanya tidak diizinkan. Ya, alasannya seperti itu. Dan kemudian untuk di luar jam kerja, ya misalkan di pagi hari sebelum berangkat kerja atau di malam hari setelah pulang kerja itu sholatnya bebas, nggak ada yang larang. Jadi kalian mau sholat setiap apapun itu bebas, ya. Dan kemudian yang terakhir, ada juga perusahaan yang benar-benar, kibisi, ya. Sholat juga tidak boleh, terus, berpuasa juga tidak boleh. Tetapi perlu saya garis bawahi, itu pada saat jam kerja saja. Di luar jam kerja, itu bebas. Nah, perlu saya bahas sedikit mungkin ya di bagian, tidak boleh melakukan yang namanya ibadah puasa. Alasannya apa? Jadi saya tidak memberikan jawaban atau argumen yang rancu ya. Alasannya juga saya akan berikan. Alasannya adalah pertama, orang Jepang itu tidak mempunyai kebiasaan berpuasa dan dia tidak paham ya. Jadi dengan berpuasa sebenarnya ada orang yang merasa dirinya atau mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Nah, kemudian orang Jepang ini berpikir secara ilmiah. Jadi dia berpikir kalau orang tidak makan, tidak minum, itu sudah bisa dipastikan tidak ada energi, ya, tidak ada power, dan kerja juga nanti akan mungkin linglung dan semacamnya. Nah, yang paling ditakutkan adalah ketika karena melakukan puasa ini ada orang yang misalkan cedera, ada orang yang merasa pusing dan jatuh mungkin membentur yang bisa membuat dia itu cedera, mungkin kepalanya bocor dan semacamnya. Ini yang paling takutkan. Karena apa? Kalau ini terjadi, perusahaan itu akan diusut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Gitu. Nah, ini akan mengakibatkan perusahaan itu akan mengalami masalah. Nah, ini yang mungkin menjadi pertimbangan yang sangat berat buat mereka untuk mengizinkan teman-teman untuk melakukan yang namanya ibadah puasa pada saat jam kerja. Satu lagi nih, kemudian kalau kita tidak minum itu mudah sekali terkena yang namanya dehidrasi. Nah, kemudian di Indonesia mungkin dehidrasi tidak seseram di Jepang ya. Kalau di Jepang itu dehidrasi itu lumayan serem minasang. Dan mungkin kalau teman-teman menyimak berita setiap tahun ada orang meninggal karena dehidrasi. Nah, inilah yang tidak
diharapkan atau inilah yang ingin diantisipasi oleh pihak Jepang agar tidak terjadi. Jadi mohon buat teman-teman yang beragama Muslim, mohon permaklumannya. Jadi misalkan teman-teman tidak kuat atau tidak bisa meninggalkan namanya sholatnya, mending dipertimbangkan lagi untuk bekerja di Jepang. Ya, silakan cari perusahaan yang lebih memahami dan memberikan kebijakan-kebijakan yang bisa memberikan teman-teman untuk melakukan ibadah puasa ataupun ibadah ataupun sholat lima waktunya. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan tidak menimbulkan keranjuan di minasang ya. Jadi semoga bermanfaat. Ja, mata kondo, mata segi no video de aimashou.